Hai, welcome back to Sekolah 226 Podcast. Seru kita di Sekolah 226 Podcast. Tangannya dong guys. Oke, hari ini teman-teman 226 ditemani lagi sama Miss Nia, begitu ya, untuk membahas kabar-kabar terupdate dari SMP 226 Jakarta. Dan tentunya hari ini Miss Nia ditemani oleh siswa-siswi dari kelas 8 SMPN 226 Jakarta. Sudah ada Nesta di sini. Hai Nesta. Ada Alta. Halo. Dan yang terakhir ada Nasya di sini. Halo. Nah guys, hari ini teman-teman dari teman-teman kelas 8 akan sharing pengalaman belajar mereka setelah kemarin menyelesaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, singkat cerita, kemarin kami melakukan proyek profil dengan tema gaya hidup berkelanjutan, kemudian topiknya adalah kebersihan yang dilakukan mungkin kurang lebih selama hampir berapa lama? 1 bulan ya? Kira-kira 1 bulanan. 1 bulan. Nah, hari ini kita mau coba yuk dengerin dari teman-teman kelas 8 kemarin pengalaman belajarnya selama mengikuti proyek seperti apa. Tapi sebelum itu, yuk kita kenalan dulu yuk sama mereka nih yang sudah hadir hari ini. Ada siapa duluan yang mau kenalan nih? Para narasumber. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nesta Pratama. Saya biasa dipanggil Nesta, saya dari kelas 85. Hai Nesta. Kita kalau ada yang kenal kita panggil Hai kali ya. Hai. Hai. Oke, selanjutnya siapa nih? Mau Alta dulu atau Nasya? Alta. Oke, boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alta Sandiatya Ajaksa. Saya dari kelas 82. Hai Alta. Halo semuanya. Senang bertemu dengan Alta. Nice to meet you Alta. Oke, next Nasya. Halo semuanya, aku Nasya Sitakining dari kelas 88. Hai Nasya. Gak di sini kan masih agak deg-degan nih kayaknya ya, tapi semoga kita bisa membawakan atau bisa berbagi pengalaman belajar kalian kemarin ke teman-teman 226. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, tadi kalian sudah kenalan. Boleh nggak sih kita diceritain sedikit tentang proyek kalian kemarin? Kemarin tuh ngapain aja selama proyek? Boleh. Selama proyek P5 ini diawali dengan mungkin bisa dibilang brainstorming atau mencari informasi tentang indikator sekolah bersih. Setelah itu dari informasi yang kita dapat, kita melakukan observasi ke lingkungan sekitar sekolah untuk menentukan apakah sekolah kita ini masuk dalam indikator sekolah bersih. Oke, kamu juga sama kayak gitu tahu? Iya, kira-kira kayak gitu ya. Pada awalnya kita nyari informasi tentang kebersihan lingkungan, habis itu melakukan observasi, dan di akhir kita melakukan aksi nyata. Oh, aksi nyata. Kalau Nasya? Ya kurang lebih kayak gitu sih, karena kita survei gitu kan kebersihannya. Terus kita kembangin lagi kalau kurang gitu. Oh, kamu kembangkan lagi. Kemarin tuh berarti observasi cuma di satu tempat aja atau seluruh sekolah kamu observasi? Enggak, cuma beberapa tempat. Oh, beberapa tempat aja. Kemana aja nih? Kalau aku ke Masjid Lantai Bawah, kelas 85, lab IPA, perpustakaan, sama koridor depan kelas 8. Berapa? Itu tuh berarti berapa? 5 ya? Sekitar 5. 5 tempat ya? Oh, banyak juga ya. Kalau Alta ke 5 juga? Harusnya sih 5, tapi yang saya ingat cuma di koridor lantai 1, terus di Masjid Lantai Bawah, di parkiran mobil, dan di taman. Sama dong, ada yang sama tempatnya? Iya, ada yang sama tempatnya. Berarti observasi bareng atau gimana? Enggak. Oh, enggak. Enggak ketemu waktu itu. Oh, tetap waktunya beda. Iya. Oh, Nasya gimana, Nas? Aku di meja piket lantai dasar. Terus masjid sama parkiran mobil dan sekitaran kantin. Ya totalnya 4 dong sih. Oh, totalnya ada 4. Ada yang 5, ada yang 4. Tapi berarti dari tadi kalian melakukan observasi, kemudian tadi menentukan indikator sekolah bersih gitu ya, tiap-tiap ruangan kebersihannya itu seperti apa sih indikatornya. Nah, selanjutnya apakah tempat-tempat yang kalian observasi tadi sudah atau belum berada di kategori yang bersih? Beberapa sih seperti di lab IPA dan perpustakaan itu menurut kelompok saya sudah cukup bersih, minim sampah lah masih. Namun di tempat seperti kelas, terus koridor depan masih terdapat beberapa sampah yang ditemukan, terus masih ada kayak bercak-bercak di lantai. Oh, berarti ada yang sudah kategori bersih gitu kan berdasarkan indikator yang tersebut, ada juga yang ternyata belum bersih. Kalau Alta gimana penemuannya? Iya, di beberapa tempat ada yang bersih, dan di beberapa tempat lagi masih ada beberapa sampah yang kita temukan waktu itu. Berarti masih di kategori sampah dan apa tadi?
kurang bersihnya? Ada sampahnya juga, terus ada bercak-bercak Oh, seperti apa ya? jejak kaki Oh, gitu iya, kali ya, jejak kaki. Kayaknya. Nasya gimana, Nas? Kalau untuk di koridor sama parkiran itu tergolongnya udah cukup bersih. Namun kalau di masjid sama sekitar kantin tuh masih ya kotor-kotor gitu lah, kayak yang tadi bercak-bercak gitu. Berarti masih terkait dengan jejak kaki gitu kali ya. Karena mungkin banyak yang lewat nggak sih guys, Betul. ya kan ya Basah. normal aja. Karena kan gitu tempat ya. tempat di sekolah ini juga banyak Terbuka digunakan kan, sering Benar. digunakan. Banyak dipakai untuk lalu lalang kan ya. Iya. Tapi emang sebenarnya indikator kayak contohnya tadi kamu bilang perpustakaan sudah bersih gitu ya. Indikator perpustakaan yang bersih itu kayak apa sih emang? Pertama sih mungkin jelas tidak atau kurang minim sampah, terus tidak berbau yang tidak sedap, dan pencahayaannya juga cukup. Pencahayaannya juga cukup. Kerapihannya gimana? Ya. Iya, Kalau kan kamu tahu di mana Miss contohnya Miss? di lab IPA misalnya. Di lab IPA itu saya nggak observasi di sana, tapi Di mana kamu tadi? contohnya misalnya di masjid. Aha. Di masjid tuh menurut saya indikator tempat bersih di masjid itu kayak terawat, terus bersih dan tidak berbau gitu. Oke. Nasya, indikator yang kamu buat tempat yang bersih itu kayak apa? Ya tentu aja kayak rapi gitu ya. Ya. Terus minim sampahnya, tidak bau, terus pencahayaannya cukup gitu dari luar. Berarti kurang lebih sama ya indikator Iya, lainnya, kira-kira pencahayaan, kemudian apa tadi Kebersihan, juga, rapihan. terus wangi gitu ya, Iya. wangi. Emang ya, kita suka apa sama yang wangi-wangi gitu ya. Tapi masih wangi yang normal. Oke, anyway guys, tadi udah ngomongin indikator kebersihan, kemudian udah ngomongin tempat observasi kalian, sampai akhirnya kalian melakukan aksi nyata gitu ya. Tapi kan untuk melakukan aksi nyata tuh pasti butuh referensi dong, Iya. ya kan? Nah, kita mau tahu nih gimana sih cara kalian menentukan referensinya, sumber yang kalian gunakan itu melalui apa, sampai akhirnya oke, kita mau pakai solusi A gitu misalnya. Itu gimana sih bisa sampai ke sana prosesnya? Mungkin dari saya dulu ya. Boleh. Jadi kan waktu itu buat melakukan aksi nyata ini dikasih pilihan waktu di Google Classroom. Ada tentang aksi nyatanya berupa kerja di lapangan atau membuat poster. Nah, untuk kerja di lapangan, kelompok kami tuh susah mencari waktunya. Jadi, kami memilih untuk membuat poster karena itu merupakan aksi nyata yang cukup simpel kami bilang, dan juga gampang untuk dilakukan gitu. Oh, jadi secara Fleksibel waktunya, bisa kerjakan di rumah. Masih realistis ya kalau Iya. dilakukan sama kelompok kamu. Kalau Nesta gimana, Mas? Referensi reaksi nyata sih mungkin saya banyak mendapat dari AI, ChatGPT, informasi yang nanti didapat dari ChatGPT kemudian saya bahas lagi bersama kelompok saya untuk menjadi informasi yang lebih ringkas dan lebih jelas. Kalau ada yang mau ditambahin bisa, atau ada yang dipotong, dikurang. Nasi gitu juga. Iya, kurang lebih kayak gitu. Tapi kayak aku kan mikir, oh ini kan banyak sampah daun nih. Terus aku kepikiran dari yang kelas 7 bikin pupuk, ya udah aku bikin aja biar bisa digunakan jangka waktu panjang. Berarti kalau kamu tuh udah melalui proses yang lebih panjang ya. Bahkan ada informasi yang didapat dari kelas 7 gitu ya. Di kelas 7 pernah bikin proses pupuk kompas. Iya, waktu itu pernah. Oh, Project. ini pasti gurunya bangga banget nih ya kalau denger ya. Ternyata apa yang kalian lakukan project di kelas 7 bahkan bisa jadi inspirasi untuk kalian melakukan project di kelas 8 ini. Wah, keren sih. Berarti bisa menarik keterkaitan gitu ya. Itu udah pengolahan informasi. Itu bagian dari pengolahan informasi juga kan. Iya. Oke, selain literasi membaca guys, tadi kan kalau kamu pakai aku baca Digital. dari ChatGPT gitu kan, kamu melakukan literasi apa lagi tuh kemarin dari project? Kalau selain dari baca, aku juga dapat referensinya dari YouTube. Oh, Kayak YouTube. video proses pembuatannya itu. Kalau yang lain gimana selama proses project kemarin? Kurang lebih sama sih. Gitu. Dari YouTube juga, terus dari artikel-artikel, tapi buat kelompok kami juga melakukan diskusi. Diskusi, terus pencarian informasi lewat YouTube, Google, gitu. Kalau Nesta? Kalau saya lebih dominan ke ChatGPT sama diskusi aja sih, di YouTube kurang. Berarti secara tidak langsung kan kalian sudah melakukan literasi digital juga ya, karena tadi untuk bikin mencari di YouTube itu kan juga butuh literasi digital ya nggak sih? Iya. Kayak kamu tadi bikin posternya bikin pakai apa? Pakai Canva. Oh, pakai Canva. Berarti sekarang udah mahir nih, jadi Udah. harus menggunakan Canva. Udah jago banget ini. Udah jago banget. Wih, udah jago banget. Keren.
Keren banget. Kayak Bismi harus belajar sama Altaf kalian yang baik. Karena Bismi kemarin tuh sempat lihat bahan tayangnya Altaf ya, itu tuh kan bagus, dan bikin bahan tayang itu juga kan guys, kita nggak ada sembarangan yang sih, harus menggunakan bahasa yang jelas tapi nggak terlalu panjang, terus kayak atribut-atribut yang kita gunakan gitu ya, itu komponennya harus sesuai dengan topik yang kita bawakan. Nah, punya Altaf kan kemarin sesuai banget gitu, komposisinya juga oke. Mungkin nanti bisa ditayangin sama tim editor gitu ya, ada bahan tayangnya Altaf, kalau itu tuh oke banget. Jadi itu adalah salah satu bagian dari literasi digital yang sudah Altaf lakukan gitu ya, keren banget. Anyway guys, dari kemarin kalian melakukan aksi nyata, emang aksi nyata kalian tuh dilakukan selama berapa lama, dan apa sih aksi nyatanya? Kalau aku sendiri sih aksi nyata yang dilakukan itu advokasi penambahan fasilitas ke Bu Sri Wahyuni selaku Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana. Sekitar ya mungkin dari cari informasi dan melakukan presentasi itu 2 minggu. 2 minggu itu proses aksi nyata kamu. Kenapa sampai akhirnya memilih advokasi, Nes? Awalnya rencana yang kelompok kami itu mau buat aksi di lapangan bersih-bersih. Tapi saya mikir lagi, kayaknya kalau bersih-bersih udah banyak deh yang ngelakuin. Jadi saya mencoba cari referensi lain di internet dan akhirnya ketemu advokasi. Oh gitu, karena ngelihat ternyata itu banyak ya yang bersih-bersih. Akhirnya ada advokasi, menarik ya, menyuarakan inspirasi ya ke pihak sekolah. Kalau Altaf Nesia gitu juga menyuarakan inspirasi juga atau? Kalau aku beda sih. Oh, beda. Aku bikin kayak media penyubur gitu. Karena aku tuh ngelihatnya di sini tuh tanamannya kurang nutrisinya gitu. Oh iya, kurang nutrisi. Ya. Jadi ya udah aku pikir bikin aja, kan banyak itu ya dampak positifnya gitu. Era kamu buat aja pupuk kompos tadi. Iya. Tapi kayak ada kekurangan gitu sih dari solusi yang aku tadi tawarin kan. Orangnya apa tuh? Kayak bikinnya tuh lumayan panjang prosesnya, karena penguraiannya kan juga secara Proses ya, alami. Sama kayak perawatannya gitu, dikasih air gitu, diaduk-aduk. Tapi emang Nes lagi kan jadinya Nasya ya. Sorry nih, masih suka mix nih ya nama. Tapi Nas, kalau yang idealnya untuk membuat pupuk kompos tuh harusnya berapa lama sih, Nas? Kalau menurut informasi yang aku dapat dari Google, itu kayak sekitar 40 harian lebih. Oh, harusnya 40 hari. Dan itu butuh bahan apa aja? Bahannya sih sederhana ya, kayak dari tempatnya itu dari galon bekas gitu, galon mineral. Terus sama tanah, sama sisa sampah gitu ya. Sisa sampah sama rumah tangga juga bisa berarti ya? Bisa banget. Jadi kalau kayak misalnya punya sayuran misalnya nih nggak kemakan, nggak habis, tuh bisa jadi salah satu pupuk kompos? Bisa dong. Caranya gimana sih buat pupuk kompos tuh, guys? Kan kalian yang udah praktek nih di kelas 7, terus kemarin di IPA 5 bikin pupuk kompos. Caranya tuh gimana? Caranya tuh kayak pertama kita hancurin dulu gitu sisa-sisanya. Terus dicampur sama tanah, abis itu udah deh tinggal disiram secara berkala. Tinggal dicampur sama tanah aja? Iya, tapi untuk tempat yang galonnya itu harus dibolongin gitu biar ada oksigen yang masuk gitu. Oh, oke. Berarti tuh ini udah masuk ke pengolahan sampah juga ya, pakai tadi barang bekas, galon bekas, terus dikasih daun-daun yang tanpa daun gitu kan, terus sama rumah tangga. Kalau itu kepikiran ya kamu ya untuk bikin kayak gitu ya, karena biasanya nggak kepikiran buat kayak oh iya ya, kirain di situ kalau bersih yang ada di dalam kepala Bismnya tuh oke, aksi nyata bersih. Oke, nanti mungkin anak-anak tuh akan mengajukan buang sampah baru tuh. Iya, buang sampah, atau misalnya cuman kayak tiket atau kerja bakti gitu ya. Tapi ternyata variatif ya kalian buatnya, kreatif banget nih. Oh, apa bahkan sampai bikin poster apa nih Kak? Waktu itu saya bikin poster himbauan. Poster himbauan. Iya. Kenapa sih akhirnya bikin memilih untuk ke poster himbauan? Tadi kan kamu sharing karena itu yang paling gampang nih, gitu. Tapi ada nggak sih hidden agenda gitu misalnya, atau misalnya alasan-alasan tertentu yang membuat kamu kayak oke, poster himbauan yang kita buat? Selain dari tadi poster itu simpel, buat cari kerja nyata yang lain itu susah Miss, karena di kelompok saya buat nyari waktunya itu susah. Nah, jadi kami pilih bikin poster himbauan itu karena waktunya yang fleksibel, bisa dikerjain di rumah. Tapi menurutmu efektif nggak? Efektif sih bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Karena salah satu tantangan dari kerja nyata kami itu
karena mungkin ada murid yang membaca tapi ada juga murid yang tidak membacanya gitu. Tapi kamu masih melihat bahwa dia tetap ada kemungkinan anak-anaknya akan baca, jadi ya why not dicoba gitu ya. Iya juga ya, tapi kalau misalnya simpulkan gitu ya, tadi apa yang Alta sampaikan, awalnya berangkat dari masalah kebersihan, kemudian akhirnya oke, kita buat sih mana nyata yang paling realistis yang bisa kalau kita lakukan, kemudian melihat juga gitu kan, sampai proses realistis tadi, kamu pasti udah listing kan, apa aja nih yang nyata yang bisa dilakukan, sebenarnya memutuskan ini yang paling realistis yang bisa aku lakukan. Nesta juga tadi demikian gitu kan, melihat ada masalah kebersihan, kemudian melihat ternyata kebersihan juga ternyata banyak yang udah buat akte lapangan bersih sampai yaudah kita cari cara lain gitu kan, lewat advokasi dan Nasya juga lewat pupuk kompos. Itu kreatif banget loh guys, itu keren banget, harusnya diapresiasi sih, tepuk tangan Makasih ya nih. kita. Keren banget loh bisa buat kayak gitu, dan itu kan gak mudah dan pasti ada tantangannya kan selama proses project kemarin. Apa sih tantangan yang kamu temukan? Kan saya dulu ya. Boleh. Kalau P5 ini kan kerjanya secara berkelompok. Jadi kayak sebuah tantangan besar tuh kayak dalam kelompoknya ada aja gitu anggota yang nggak kerja, kurang kontribusi gitu. Pasti sih ketemu ya anggota-anggota kayak gitu. Kalau kita kerja kelompok pasti ada aja nih yang kerjanya lebih banyak, ada juga yang mungkin kayak nggak bantu sama sekali gitu kan. Kalian nemuin masalah itu juga nggak sih guys? Apa tantangannya justru berbeda? Iya, kalau saya selain dari yang susah nyari waktu tadi, juga di masalah kelompok, yaitu ada salah satu anggota kelompok yang nggak ikut banyak kontribusi. Dan cara ngatasinnya itu kalau saya berdiskusi agar gimana cara dia itu bisa ikut kontribusi kelompok. Soalnya kan ini juga kerjanya kelompok, jadi setiap anggota kelompok tuh harus ikut berkontribusi. Dan alhamdulillahnya dia bisa berubah. Dia bisa berubah ya. Jadi bersyukur nih bisa berubah. Kenapa nih Kalau ada yang nggak kerja gitu biasanya anggota kelompok yang lain marah, biasa aja Jelas. karena ada alta atau gimana? Jelas marah lah. Kami juga paksa dia buat ngerjain tugas yang dikasih. Ada pemaksaan nih. Ada pemaksaannya juga, malah kalau nggak gitu dia Nggak bakal gerak. iya nggak bakal gerak. Bahkan pas kerja kelompok dia juga tidur. Oh gitu. Jadi ngalamin ya tantangan-tantangan kayak gitu ya. Justru gimana caranya memastikan dan membuat bahwa semua teman kelompok kalian tuh punya andil dalam proyek ini gitu ya. Itu nggak mudah. Iya sih, kadang walaupun harus dipaksa tapi kan dipaksa untuk kebaikan juga. Karena toh nyatanya kalau di Altak nih berhasil gitu ya dengan cara sedikit memaksa temannya untuk ayo dong. Mungkin kalau bahasa Indonesia agak nagging gitu ya, agak dirayu-rayu, ayo dong bantuin, jadi akhirnya dia berubah gitu. Kalau Resta juga sama? Kalau aku rada beda sih, masalah utamanya itu lebih ke waktu, karena untuk advokasi itu kan yang dibutuhkan selain izin sama persiapan presentasi, waktu buat presentasinya juga. Awalnya yang harus hari Selasa malah diundur sampai hari Kamis, dan itu anggota kelompok udah ada yang lumayan kesel, marah. Oke, berarti banyak yang kamu dari tantangan itu akhirnya jadi belajar juga kan ya, belajar reschedule waktu ya. Nggak sih, reschedule tuh susah loh, menyamakan waktu masing-masing, dan jadi belajar sabar juga nggak sih Nes? Terus gimana cara kalian mengatasinya? Kan katanya kelompoknya kesel tuh. Nah itu gimana caranya? Kalau aku sih lebih ngasih pengertian aja, soalnya kan wakil kepala sekolah pasti kerjanya banyak. Oh iya betul. Sepakat sih. Jadi ya mau nggak mau kamu harus menyamakan gitu kan. Karena ada misi yang harus kamu lakukan, yaitu adalah sharing saran tadi. Emang saran kamu apa sih Mas? Kalau aku sih sarannya itu menambah fasilitas seperti tempat sampah di dekat masjid lantai bawah. Soalnya waktu aku observasi tempat buat buang sampah itu lumayan jauh dan lumayan minim. Lumayan jauh. Jadi kamu butuh lebih banyak tempat sampah gitu ya. Terus gimana, advokasinya diterima tapi? Enggak. Sarannya belum diterima. Akhirnya kamu ada alternatif lain kah? Ada sih. Waktu itu saya jadinya buat tempat sampah dari kardus bekas, tapi cuma satu. Oke, menarik. Gitu ya guys ya. Masalah satu ada solusi, ditolak, cari solusi lain ya. Itu namanya alternatif solusi kan. Iya, nah kita butuh nih yang kayak gini untuk kayak kadang misalnya nggak tahu ya, tapi ini relate sih ya untuk kebanyakan orang misalnya
ada satu masalah, kemudian coba untuk diatasi, gagal. Kadang orang tuh nggak bisa untuk segera bangkit menemukan solusi lain gitu kan, kayak masih meratapi dulu. Tapi ya oke juga kalau Nesa, oke tadi ketemu masalah temen-temennya yang akhirnya jadi kesel, ya nggak bisa, kita tetap harus maju nih, udah lanjut aja gitu kan, ditolak juga nggak masalah, kita cari alternatif lain, jadi tetap jalan dan berhasil proyeknya. Keren banget. Bisa patut diapresiasi. Mantap Nesta. Oke, kalau Altaf dari kemarin tantangannya ada gitu kan, terus ternyata dari tantangan itu berhasil kamu atasi. Kamu akhirnya menemukan nggak sih hal-hal positif yang kamu dapatkan setelah kamu mengalami atau menjalankan proyek profil kemarin? Iya, jelas saya mendapatkan hal positif selain dari untuk membersihkan lingkungan, saya juga bisa belajar untuk kerja secara kelompok, terus bisa meningkatkan rasa percaya diri saya gitu, Miss. Oke, kerja dalam kelompok itu susah nggak sih menurut kalian kerja dalam kelompok tuh? Susah sih, apalagi kalau kita punya perbedaan pendapat gitu. Sepakat sih. Iya benar banget sih, kamu juga gitu Nas. Iya, karena teman-teman aku juga ada yang berbeda pendapat gitu kan. Jadi ya susah sih, harus didiskusin. Jadi harus banyak diskusi kayak gitu ya. Selain tadi guys, selain akhirnya belajar kerjasama, kemudian akhirnya belajar jadi lebih confident juga untuk menyampaikan ide. Ada hal lain gak yang akhirnya kamu dapatkan hal positif dari proyek kemarin? Mungkin kemampuan ngedit yang paling salah satu yang paling signifikan karena saya ngedit banyak pepet. Oh gitu, ngedit bahan tayang. Iya, bahan tayang. Pakai apa ngeditnya? Canva sih sama pakai kayak Canva. Oh sama pakai Canva juga. Berarti udah mahir nih ya menggunakan Canva. saya ya? masih nggak mahir ya atau mahir. Atau belum mahir ya? Udah pro banget. Udah pro. Udah lah. Pro player. Iya oke, iya sih ya, belajar Canva juga dulu misinya nggak. Iya, aku belajar Canva berarti cuman 2 minggu langsung jago kan, misinya beberapa bulan loh belajar Canva tuh susah loh. Iya. Tapi kan pas di kelas 7 juga ada project P5, Iya, tapi- itu juga ada buat bahan tayang, beberapa bahan tayang itu. Oh itu jadi ngebantu ya? Iya, ada basic skillnya lah yang mulai berkembang. Basic skill. Berarti untuk bikin project ini ada basic skillnya nggak sih? Ada. Salah satunya adalah pakai Canva. Iya. Tapi ya semoga next time kalian juga bisa coba aplikasi lain gitu ya untuk belajar ngedit tadi. Mungkin sekarang masih di edit bahan tayang. Siapa tahu gitu kan project selanjutnya bisa belajar editing untuk video gitu kan, pembuatan video juga. Itu kan seru banget juga nggak sih bikin bahan tayang kayak gitu. Tapi ya guys, dari semua yang udah kalian lakukan tadi, ketemu masalah, ketemu solusi, ketemu tantangan, tapi ketemu hal positifnya juga gitu kan. Akhirnya ada value yang kalian dapatkan kan pastinya. Tapi kalau boleh share satu value aja ke teman-teman 226 gitu ya, untuk iya ya, supaya mungkin teman-teman 226 juga bisa ikut relate, mendapatkan keterkaitan juga gitu ya dari proyek ini. Kalau boleh share satu value yang bisa kalian bagikan ke teman-teman 226, apa sih value-nya? Kalau misalnya kemarin ya, dari proyek profil kalian, value yang misalnya dapatkan tuh tentunya adalah, oh iya ya, ternyata untuk membuat sebuah aksi nyata, seseorang itu harus melalui berbagai macam proses. Dimulai dari, kalau tadi kamu cerita gitu ya, dimulai dari observasi dulu gitu kan. Perencanaan tuh memang dari planning, dan planning itu juga banyak prosesnya. Kamu harus observasi dulu, lihat dulu masalahnya di mana sih, kemudian apa sih solusi yang bisa aku terapkan, kemudian merencanakan solusinya sendiri sampai akhirnya kalian bisa menerapkan solusi itu gitu. Kalau misalnya gue tarik baliknya ya, ternyata untuk membuat sebuah aksi nyata harus melalui berbagai proses dan kita harus bisa keep up dengan proses itu. Kalau kalian apa? Kira sama sih Miss, kayak gitu. Kurang lebih sama? Iya, kurang lebih sama. Dong ada yang beda. Apa ada yang beda? Apa? Ya mungkin belajar kalau mau peduli pada lingkungan dan peduli kebersihan lingkungan itu mulai dari diri sendiri aja sih. Jadi nggak bisa langsung mempengaruhi orang lain, yang harus benar-benar sadar, meningkatkan kesadaran itu ke diri kita sendiri dulu. Oh, sepakat sih kalau itu. Iya. Tapi selain dari diri sendiri, peran orang lain tentu penting kan. Iya, benar banget. Penting. Jadi kita tuh harus ajak orang lain untuk, ayo dong jaga lingkungan kita itu. Nah, kalau kesulitannya itu ngajak orang lain gimana? Kalau kesulitan? Kesulitan kayak
menyadarkan orang lain gitu loh tentang pentingnya jaga kebersihan. Tapi ternyata untuk menyadarkan orang itu penting gitu Iya. ya. Walaupun untuk akhirnya kamu menemukan masalah juga di sana. Tapi bisnis sepakat sih, memang harus mulai dari diri sendiri. Tapi nggak bisa kalau cuma di diri sendiri aja gitu ya. Tetap harus kita mengajak orang sekitar kita juga untuk peduli dengan lingkungan sekolah kita. Karena kan yang menggunakan sekolah ini siapa? Kita semua. Kita semua, Iya. betul. Jadi kalau hanya satu ya mungkin kurang, tapi memang harus banyak. Tapi nggak bisa juga kalau nggak ada satu orang. Jadi emang harus barengan ya nggak sih? Iya. Kalau Alta gimana Tal? Kamu value apa yang mau kamu bagikan sama teman-teman 226? Mungkin apa ya, cara kita buat menjaga lingkungan itu bisa kita dari project ini kita bisa belajar lebih banyak tentang kebersihan lingkungan, terus cara menjaga lingkungan. Oke. Berarti lebih pada kebersihannya yang kalian tarik tadi ya, value juga ya. Karena kebersihan itu kan kaitannya banyak banget ya sama kesehatan juga, sama kenyamanan juga. Jadi emang semuanya harus guys menjaga kebersihan di sekolah 226. Karena emang kalau misalnya boleh share gitu ya, awalnya kenapa proyek ini muncul, karena memang melihat kayaknya kita perlu nih meningkatkan kepekaan gitu ya, dengan kepekaan bukan hanya di murid kita aja tapi ke semua orang yang ada di warga 226 untuk lebih peka lagi terhadap sampah, terhadap kebersihan, terhadap energi listrik gitu ya. Jadi kayak oke, gimana nih caranya kita meningkatkan itu semua, kemudian gimana caranya kita juga membiasakan anak-anak kita tuh untuk lebih mahir dan terbiasa dalam menyampaikan idenya gitu kan. Makanya sampai akhirnya kamu muncul advokasi tadi, kamu juga jadi butuh himbauan, kamu juga jadi muncul produk kompos tadi gitu kan. Untuk kompos itu kan pasti ada itu ya, harapannya memang ide-ide kreatif itu yang muncul di kalian lewat kebersihan ini dan ternyata berhasil. Misnya bangga banget sih sebagai guru kalian. Misnya sangat bangga dengan proyek kalian kemarin karena Misnya lihat wah ternyata nih anak-anak ya mungkin sebagian ada yang akhirnya kepekaannya meningkat, sebagian mungkin enggak, tapi di balik itu semua ternyata anak-anak tuh bukan hanya belajar tentang kepekaan tadi, belajar untuk berkomunikasi, belajar untuk kerjasama, dan itu hebat banget. So I'm proud of you guys. Bangga sama kalian, harus tangan dulu dong, dari tangan. Oke guys, itu mungkin itu aja kali ya yang bisa kita bagikan dari sesi pengalaman belajar di project profil kemarin. Harapannya guys, setelah melakukan project profil ini bukan hanya kita yang di sini saja yang menerapkan gitu ya. Walaupun hanya 3 siswa yang hadir, tapi 3 siswa ini adalah mereka yang mewakili seluruh siswa yang sudah menjalankan proyeknya dengan berhasil kemarin. Dan harapannya bukan hanya di kelas 8, tapi juga seluruh warga 226 bisa ikut merayakan keberhasilan ini dan ikut merayakan dan menjadi bagian dari agent of change gitu ya, untuk memastikan sekolah kita bersih dan tentunya lebih confident lagi untuk menyampaikan pendapat. Oke, sekian dari kita guys. Sampai ketemu lagi di episode